Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Ibu Devi. Hari ini Ibu mau review materi kita tentang instalasi saklar gudang atau saklar lorong 2 lampu. Jadi analoginya gini yang dimaksud saklar gudang atau saklar lorong. Misalkan ada lorong, ya lorong. Kalau lorong itu kan panjang. Dia panjang dan gelap. Jadi otomatis kita butuh beberapa lampu untuk bisa kita lalui lorong tersebut. Nah, misalkan ada orang nih. Nah, misalkan si Asdi. Asdi mau masuk ke lorong ini. Kan lorongnya gelap. Dia buka pintunya, dia ceklekin, nyalain si saklar. Terus lampu di depannya nyala. Nah, dia udah sampai sini kan? Nah, selanjutnya dia jalan lagi ke tengah. Nah, dia kan mau nyalain lampu sebelah sini kan, karena ini mati kan posisinya. Nah, ketika dia sampai tengah, dia nyalain lagi, cetek saklarnya, lampu yang di depannya nyala, tapi lampu yang belakangnya mati gitu. Nah, begitu dia sampai ujung, dia kan maunya semua mati kan. Dia jalan tuk sampai ujung, dia cetekin si saklarnya. Kemudian saklarnya aktif, lampu belakangnya dua-duanya mati. Kemudian dia keluar. Nah, kalau dia mau balik lagi, dia udah selesai nih di sini, dia mau balik lagi, mau masuk lagi ke lorong. Dia cetekin saklar ini, cetek, lampu depannya nyala. Kemudian dia jalan lagi tuk sampai ke tengah, dia cetekin saklarnya lagi, cetek, lampu depannya nyala, lampu belakangnya mati. Kemudian dia jalan lagi nih tuk sampai sini, mau keluar, dia cetekin saklarnya, cetek, lampu yang ini mati juga. Jadi ketika dia keluar itu dua-duanya lampunya mati. Nah, udah jelas ya analoginya ya. Jadi dia masuk, nyalain saklar, cetek, lampu satu nyala. Kemudian dia ke tengah, cetek, saklar dinyalain, ini lampunya nyala, lampu belakangnya mati. Selanjutnya dia jalan lagi, cetek, ini mati, ini mati. Nah, dari sana juga sama, muter baliknya. Oke, jelas ya. Sekarang kita masuk ke ini skemanya. Skema untuk instalasi saklar lorong 2 lampu. Ini saklar apa yo? Ini ya, saklar tunggal, ini simbol saklar tunggal, ini lampu pijar, ini saklar tukar, ini saklar tunggal, ini saklar tukar ya. Nah, sebenarnya opsional untuk yang belakang ini, dia bisa diganti dengan saklar tunggal. Nah, kalau misalkan diganti dengan saklar tunggal berarti untuk ke depan-depannya sini itu tidak dipasang lampu, tapi kalau kita pakai saklar tukar, untuk depan-depannya itu masih bisa dipasang lampu lagi gitu. Nah, untuk wiring diagramnya ya, di sini ada konstruksi untuk saklar tunggal. Ini lampu pijar, ini konstruksi untuk saklar tukar, dia lubangnya ada 3 di dalamnya. Nah, kemudian ini juga untuk saklar tukar, sama lubangnya ada 3. Nah, ini ada 1, ada 2, ini untuk pilihannya. Ini output 1, output 2. Sedangkan L ini adalah line untuk masukan inputnya. Ini juga sama, 1, 2 sebagai output, L itu line sebagai inputnya. Nah, oke, sekarang kita buat wiringnya atau diagram pengawatan. Nah, dari yang hitam ini ya, ini adalah garis fasa ya. Sedangkan yang biru ini adalah garis netral. Garis netral itu garisnya putus-putus. Nah, yang di sini ini adalah MCB. Simbolnya MCB ya, sebagai pengaman untuk instalasi. Nah, oke, kita mulai ya. Dari si fasa masuk ke MCB. Keluaran dari MCB itu masuk ke saklar tunggal. Nah, keluaran si saklar tunggal, dia kan mau nyalain lampu ini ya.
tapi dia tidak langsung ke sini. Nah, dia ke line-nya sini, ke line. Nah, ini line kan dia saklarnya saklar pemilih ya. Saklar pemilih boleh ke 1, boleh ke 2. Nah, yang ke 1 keluarannya baru kita masukin ke lampu yang pertama. Jadi begitu ini di on ya, ini di on dulu, cetek MCB on. Cetek ini on, set, ada aliran listrik. Nah, ini kita pilih yang 1, cetek. Nah, dia langsung ke sini. Jadi posisi awalnya dia ke 1 sini. 1 posisi awalnya. Jadi ulangin ya. MCB on. Ini kita cetek, set. Nah, aliran arusnya ke lampu. Tuh. Nah, kemudian yang kedua, dari si saklar ini keluaran 2-nya ya, kan mau nyalain ini, kita nggak langsung ke sini, tapi kita ke line dulu, baru keluaran 1-nya ke lampu. Jadi kondisi awalnya dia di 1 ya, pilihnya ke sini 1. Begitu ini dicetek, lampu yang pertama jadi mati kan, pindah saklarnya pilih ke yang kedua. Nah, dia langsung nyambung ke lampu yang kedua. Kalau dia mau keluar, tinggal saklar ini dipilih yang kedua, cetek. Nah, otomatis yang ke 1 ini putus, yang ini juga udah putus. Nah, udah deh, tinggal kita pasang netralnya. Netral mah langsung aja dari kabel netral sumber nih. Tuh, sama ini. Nah, selesai deh. Tuh. Nah, kalau misalkan masih ada yang bingung nanti boleh tanya ya. Oke, lanjut. Sekarang kita mau buat namanya single line diagram. Nah, single line diagram itu adalah bagaimana kita menghitung jumlah kabel, baik itu fasa, netral, atau nanti kalau misalkan ada ground. Nah, kalau ibu sih gampangnya itu kita lihat aja garis yang tiduran nih horizontal, sama garis yang berdiri yang vertikal. Nah, oke, kita mulai dari sini ya. Nih, dari sini. Di sini posisinya tiduran. Berarti kita lihat yang garis tiduran ada berapa? 1, 2 ya. Ada fasa, ada netral. Berarti dia ada 2 di sini. 1 fasa, 1 netral. Oke, gampang ya. Kemudian yang ini nih, kita mau cari yang ini nih, yang garisnya berdiri, yang ke saklar tunggal. Nah, kita lihat yang garis berdiri yang hubungannya ke saklar tunggal. Ini kan sama ini. Ada 2 kan? Dua-duanya warna hitam, berarti dua-duanya fasa. Kita gambar di sini 2. Dua-duanya fasa. Terus ya, kita mau cari yang ini nih. Ini garisnya apa? Tiduran atau horizontal. Nah, kita cari yang tiduran tapi antara saklar yang pertama sama lampu. Saklar pertama lampu yang tiduran. Ini kan 1, 2, 3. Bukan dia. Nah, di sini ada 3. 1, 2, 3. Tapi jangan kekecoh. Yang pertama ini nih. Ya. Dia kan cuma kepake sampai sini doang nih, sampai titik ini. Kedepannya tuh kan nggak kepake. Berarti ini diabaikan. Ya. Sian banget diabaikan. Jadi obat nyamuk nih. Jadi ini diabaikan. Nah, yang kita lihat yang garis tiduran yang ini 1, yang netral, dan yang fasa. Berarti ada 2. 1 fasa, 1 netral. Jelas ya. Lanjut. Sekarang kita mau cari yang ini nih, garis berdiri di lampu pertama. Garis berdiri di lampu pertama. Ini lampu pertama, garis berdirinya berarti ini 1, ini 1. Netral 1, fasa 1. Fasa 1, netral 1.
Lanjut. Nah, kita mau cari yang ini. Garis yang tiduran antara lampu dan saklar. Lampu dan saklar, garis yang tiduran. Berarti ini ada 1, 2, 3. Yang ini dihitung nggak? Nggak ya, yang ini diabaikan. Jadi ada 1, 2, 3. Fasa, fasa, netral. Fasa, fasa, netral. Lanjut lagi. Kita mau cari nih garis yang berdiri di saklar kedua. Ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Tiga-tiganya fasa atau netral? Fasa. 1, 2, 3. Gampang ya? Lanjut. Nah ini lanjut. Yang tiduran antara saklar dan lampu. Saklar dan lampu. Ada berapa yang tiduran? Nih tiduran. Ini jangan ngecoh, ini tadi udah dihitung ya. Yang tiduran 1, 2. Ya, jangan kemari-mari. Kita hitungnya antara saklar dan lampu. 1, 2. Ada fasa, ada netral. Lanjut lagi. Yang ini, yang garisnya berdiri ke lampu yang kedua. Berdiri. Nih ada 2 ya. 1, 2 yang berdiri. Garis berdiri. Ada fasa, ada netral. Ada fasa, ada netral. Satu lagi yang ini, yang tiduran. Ya, tiduran. Ada berapa? 1, 2, 3. Ini dihitung nggak? 4. Nggak dihitung ya. Berarti ada 1, 2, 3. Ada fasanya 2, netralnya 1. Nah, pertanyaannya sama nih kayak tadi. Si netral ini dihitung apa enggak? Nah, dia kan kepake cuma sampai sini. Di sini enggak, berarti ini juga diabaikan. Berarti di sebelah sini ya, yang tiduran juga ada 2, tapi dua-duanya fasa. Yang netral abaikan. Lanjut yang ke bawah terakhir. Ini berarti yang garisnya ke bawah 1, 2, dua-duanya fasa. Gampang ya guys. Oke, nanti kalau misalkan ada kesulitan ya calling. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.